Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini saya akan membahas perihal acara di KTT G20 yang akan diselenggarakan di Bali pada tanggal 15 sampai 16 November 2022. G20 akan berlangsung dari tanggal 1 Desember hingga KTT G20 pada November 2022. Artinya, Indonesia akan menjadi tuan rumah G20 selama 1 tahun. G20 sebagaimana dikutip dalam situs Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia merupakan forum utama kerjasama ekonomi internasional yang terdiri dari 19 negara dan satu lembaga Uni Eropa yang memiliki perekonomian terbesar di dunia. G20 representasinya lebih dari 60% populasi dunia, 75% perdagangan dunia, dan 80% PDB dunia. Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Prancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. Namun, penyelenggaraan G20 ini, Presiden Rusia yaitu Vladimir Putin tidak akan menghadiri acara KTT G20 di Bali ini. Luhut Panjaitan, Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, menanggapi laporan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin tidak akan menghadiri acara puncak KTT G20 di Bali pada tanggal 15 sampai 16 November 2022. Dia mengatakan telah menerima informasi resmi dari pemerintah Rusia tentang ketidakhadiran Putin dari KTT G20 di Bali. Tidak, Putin tidak ada di sini. Dia mengatakan akan mengirim Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov untuk datang menggantikan Putin, kata Luhut Kamis 10 November 2022 di kawasan Nusa Dua Bali. Keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk tidak menghadiri KTT G20 di Bali juga disebut-sebut untuk menghindari potensi konfrontasi dengan para pemimpin dunia lainnya, termasuk Presiden Amerika Serikat yaitu Joe Biden. Selain itu, Joe Biden menggambarkan Presiden Rusia sebagai penjahat perang. Sebelumnya, kantor berita Bloomberg melaporkan pada Kamis 10 November 2022 bahwa beberapa orang yang mengetahui rencana pembatalan kunjungan Presiden Putin ke Bali, mereka mengatakan Kremlin berusaha melindungi Putin dari kemungkinan ketegangan tingkat tinggi dalam perang antara Rusia dan Ukraina. Selain itu, bahwa Kremlin juga mengkhawatirkan bahwa Putin dijauhi oleh para pemimpin Eropa jika berada di KTT G20 di Indonesia ini pada tanggal 15 sampai 16 November di Bali. Sebagai gantinya, Rusia akan mengirim Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov untuk menggantikan Putin, kata salah satu sumber yang dikutip Bloomberg Kamis 10 November 2022. Dikutip dari berita Kompas.com, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov pada Jumat 11 November 2022 mengatakan bahwa Presiden Putin secara pribadi tidak akan menghadiri KTT G20 di Indonesia karena dia sudah memiliki agenda yang lain. Dikutip dari kantor berita AFP, Peskov selaku juru bicara mengatakan, ini adalah keputusan kepala negara dengan mempertimbangkan jadwalnya dan kebutuhan presiden untuk tetap berada di Federasi Rusia. Menteri Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan 17 pemimpin negara anggota G20 dipastikan akan hadir dalam KTT G20 di Bali. Sedangkan yang tidak akan hadir ada 3 kepala negara, kata Luhut. Luhut mengatakan kepala negara pertama yang absen adalah Presiden Rusia yaitu Vladimir Putin. Alasan dia tidak hadir karena ada agenda lain yang harus dilakukan. Yang kedua, ada kepala negara dari Brazil, Lula da Silva, yang absen karena masih menjalani masa transisi kepemimpinannya. Mereka tidak bisa datang ke sini karena masih dalam masa transisi kepemimpinan, katanya. Dan yang ketiga, ada Presiden Meksiko Andrés Manuel López Obrador yang mangkir dari acara besar di Bali ini. Setahu saya, Presiden Meksiko tidak pernah meninggalkan Meksiko. Jadi ini tiga pemimpin yang tidak akan hadir di G20, kata Luhut.
Menurut Luhut, meskipun ada 3 kepala negara yang tidak akan hadir pada acara puncak KTT G20 di Bali ini, jumlah delegasi terhitung masih sangat besar. Ke-17 kepala negara yang akan hadir dalam KTT G20 adalah Australia, Arab Saudi, Korea Selatan, Jepang, Turki, Kanada, dan Afrika Selatan, juga kepala negara Prancis, Inggris, Jerman, Cina, India, Amerika Serikat, Italia, Argentina, dan Uni Eropa. Kepala negara dari non-anggota seperti Singapura, Kamboja, Spanyol, Uni Emirat Arab, Belanda, Senegal, Finlandia, Suriname, dan Fiji juga diundang ke KTT G20. Ada pula 10 undangan VVIP lainnya ke KTT G20, yaitu Presiden Zambia, Presiden Angola, Presiden Sudan Selatan, Perdana Menteri Denmark, Ratu Maxima, Presiden FIFA, Presiden IOC, Dewan Atlantik, Elon Musk, dan Forum Ekonomi Dunia lainnya. Sayang sekali para kepala negara dari anggota G20 tidak bisa hadir dalam puncak acara G20 ini. Namun, kita tetap harus menghargai keputusan dari kepala negara tersebut. Walaupun begitu, kita harus tetap mensukseskan acara G20 ini, yaitu dengan memeriahkannya. Semoga acara G20 yang dilaksanakan di Bali ini bisa berjalan dengan lancar dan menjadi suatu acara yang bisa membuat Indonesia semakin dikenal di kancah internasional. Kurang lebihnya mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan informasi atau kesalahan dalam pengucapan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.